Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Saya akan mempresentasikan tugas final Sejarah Peradaban Islam. Baik, yang pertama yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, ataupun kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada tahun 634, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada tahun 635. Setahun setelah kemenangan di Yarmouk, seluruh daerah Suriah jatuh ke kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As. Ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'd bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir Alexandria ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia Al-Madain yang dikuasai pada tahun 637. Kemudian yang kedua, dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti di kekhalifahan. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani. Sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhnya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran Siffin. Sepeninggal Ali, Mangkat dan putranya Hasan melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulan. Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661. Kemudian yang ketiga, yaitu dinasti Abbasiyah. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 890 Masehi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Ibnu Musa al-Khawarizmi al-Khawarizmi dan sebutan dengan ejaan yang lainnya Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm.
Jika sekarang tempat lahirnya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Mukabbalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Karya keduanya yaitu buku Dixit Algoritmi yang membahas tentang aritmatika. Karya ketiganya yaitu buku Rekonstruksi Planeterium yang membahas tentang kenampakan bumi. Kemudian karya keempatnya yaitu buku Astronomi. Karya kelimanya itu tentang petunjuk penanggalan kalender Yahudi. Dia juga menulis dua buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Kemudian yang keempat yaitu Andalus. Pada masa Andalusia Spanyol, Al-Zahrawi atau kedokteran. Ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah dia menimba ilmu, mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah, bahkan hingga wafat. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius terutama di bidang bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam Al-Tasrif, dia mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasien sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan terbaik. Ia pun selalu mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan. Menurutnya, profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarang orang. Pada masa itu, dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengakui keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah tersebut. Dari kisah Al-Zahrawi, banyak hal yang bisa kita contoh dan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu mengutamakan menolong orang lain tanpa pamrih dan tidak melihat dari segi sosialnya, baik dia orang kaya ataupun orang miskin. Kemudian lanjut pada masa dinasti Fatimiyah. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Said Abdurrahman bin Yunus As-Sadafi pada tahun 958 sampai 1909 Masehi. Ibnu Yunus hidup di Mesir pada abad ke-4 Hijriah, abad ke-10 Masehi. Tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Sekalipun sebagai sumber ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 341 Hijriah atau pada tahun 952 Masehi.
Ibnu Yunus mengabdikan dirinya kepada khalifah dari dinasti Fatimiyah bernama Al-Aziz Billah. Dia mengetahui potensi ilmiah Ibnu Yunus dan untuk itu dia selalu memotivasinya, memberikan jabatan dan membangunkan untuknya teropong bintang di Gunung Al-Muqattam. Ibnu Yunus menemukan bandul jam, mendahului seorang ilmuwan Itali, Galileo, 600 tahun sebelumnya. Mereka mempergunakannya untuk mengukur waktu ketika sedang melakukan peneropongan bintang, karena lebih akurat daripada jam mesin yang telah banyak digunakan pada masa itu. Ibnu Yunus adalah penemu bandul atau ayunan yang berguna untuk mengetahui detik-detik waktu ketika seorang sedang meneropong benda angkasa. Fungsi bandul ciptaan Ibnu Yunus hampir serupa dengan bandul pada jam dinding. Karya Ibnu Yunus ini telah dikenal nama abad sebelum Galileo Galilei menemukan pendulum pada tahun 1564 sampai 1642. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang atau Ganus kuadran, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Ibnu Yunus juga telah membuat rumus waktu. Ia menggunakan nilai kemiringan sudut rotasi bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat. Tabel tersebut cukup akurat, walaupun terdapat beberapa error untuk altitude yang besar. Ibnu Yunus juga menyusun tabel yang disebut Kitab As-Sam, berupa azimut matahari sebagai fungsi altitude dan altitude dan longitude matahari untuk kota Kairo. Kemudian nomor 6 pada masa dinasti Murabbitun. Al-Idris geografi. Al-Idris adalah seorang geograf, kartograf, avanturir, dan cendekiawan sejati. Al-Idris dikenal baik di dunia barat sebagai seorang geografi yang membuat globe atau bola dunia dari perak seberat 400 kg untuk Raja Roger II dari Sisilia. Beberapa cendekiawan memandangnya sebagai geograf dan kartograf besar pada abad pertengahan. Dia juga memberikan kontribusi nyata pada pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Abu Abdullah Muhammad bin Ibnu Muhammad bin Abdullah Ibnu Idris Asy-Syarif dilahirkan pada tahun 1999 di Ceuta, Spanyol. Dia juga dikenal dengan nama pendeknya Al-Syarif Al-Idris Al-Qurtubi. Al-Idris belajar di Cordoba. Seperti geograf muslim pada umumnya, dia berpetualang di banyak tempat, termasuk Eropa, untuk mengumpulkan data geografis. Geograf muslim pada masanya telah dapat membuat pengukuran yang akurat dari permukaan bumi dan beberapa peta-peta belahan dunia yang kini digunakan. Al-Idrisi menggabungkan pengetahuan yang sudah ada ini pada penemuan-penemuannya. Hal tersebut digunakan untuk pengetahuan komprehensif dari semua bagian-bagian dunia yang dikenal. Dia menjadi terkenal dan mulai mendapatkan perhatian navigator laut Eropa dan perencana militer. Kepopuleran dan kemampuan Al-Idris akhirnya membawa pada perhatian Roger II, Norman Raja Sisilia, yang mengundangnya untuk memproduksi dan memutakhirkan peta dunia. Hal ini dapat diartikan bahwa Sisilia pernah di bawah pemerintahan Muslim sebagai Raja Roger, di mana Muslim bekerja bebas untuk perhubungan ke Eropa melalui Latin Barat. Al-Idris membuat bola perak atau bola dunia yang terbuat dari perak yang beratnya diperkirakan 400 kg dan padanya tergambar dengan tepat 7 kontinen dengan rute perdagangan, danau dan sungai, serta kota-kota besar dan dataran dan pegunungan. Dia juga menambahkan beberapa informasi seperti jarak, panjang, dan ketinggian dengan tepat. Globenya diikuti dengan bukunya Alkitab Al-Rujari atau buku Roger. Kemudian yang ketujuh, dinasti Muwahhidun. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusya pada tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Ibnu Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masehi di Asia,
Granada lebih dikenal sebagai ahli hukum, perubatan, dan ahli politik yang andal. Semasa pemerintahan Al-Mu'min bin Ali, Ibnu Tufail atau nama asalnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad bin Tufail Al-Kisi pernah dilantik sebagai pembantu gubernur wilayah Sabta dan Tonja di Gubernur wilayah Sabta dan Tonja di Maghribi. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidus Abu Ya'qub Yusuf. Selepas bersara, tempatnya digantikan oleh anak muridnya yaitu Ibnu Rushd. Semasa hayatnya, Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Selain itu, beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Walaupun Ibnu Tufail dikatakan telah menulis banyak buku, tetapi hanya satu buah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Kitab itu ialah Hai Ibnu Yaqzan yang memuatkan pandangannya secara umum dengan gaya bahasa yang menarik dan imajinasi yang indah. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafat Islam. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Yang menarik dalam buku itu, Ibnu Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. Katanya, semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Kemudian nomor 8, pada masa Perang Salib, Sultan Saladin Al-Ayyubi. Dia dikenal sebagai raja, panglima perang yang jago strategi, pemimpin umat, dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip yang mencatat Saladin sang Raja Mesir, Saladin King of Egypt, sebagai simbol kekuasaan Eropa. Namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Salib yang membawa kejayaan Islam, namun tanpa menindas kaum Kristiani. Sultan Saladin lahir dengan nama Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub di Tikrit, dekat Sungai Tigris, dari sebuah keluarga Kurdi. Ia dikirim ke Damaskus, Suriah untuk menimba ilmu. Selama 10 tahun ia berguru pada Nur ad-Din atau Nureddin. Setelah berguru ilmu militer pada pamannya, seorang negarawan Seljuk dan pimpinan pasukan Syirkuh, ia dikirim ke Mesir untuk menghadang perlawanan Khalifah Fatimiyah tahun 1160. Ia sukses dengan misinya yang membuat pamannya duduk sebagai wakil di Mesir pada tahun yang sama. Saladin memperbaiki perekonomian Mesir, mengorganisasi ulang kekuatan militernya, dan mengikuti anjuran ayahnya untuk tidak memasuki area konflik dengan Nur ad-Din. Sepeninggal Nur ad-Din, barulah ia mulai serius memerangi kelompok Muslim, sempalan, dan pemberontak Kristen. Dia bergelar Sultan di Mesir dan menjadi pendiri dinasti Ayyubi, serta mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Nah, terlibat dalam Perang Salib dalam 2 kesempatan, yaitu pada tahun 1171 dan 1173, Saladin diinvasi kerajaan Kristen Yerusalem. Nur ad-Din saat ini berniat membalas serangan, namun Saladin berpendapat bahwa mereka harus kuat terlebih dahulu. Sepeninggal Nur ad-Din, Saladin menjadi penguasa Damaskus. Ia menikahi janda Nur ad-Din dan menaklukkan 2 kota penting, Aleppo dan Mosul, yang dulu selalu gagal ditaklukkan Nur ad-Din. Namun ia menjadi penguasa yang bersahaja. Sedapatnya ia selalu menghindari pertumpahan darah, apalagi darah warga sipil. Saat menaklukkan Aleppo 22 Mei pada tahun 1176, nyawanya nyaris melayang karena usaha pembunuhan. Ia melakukan konsolidasi di Suriah,
sambil sebisa mungkin menjaga agar jangan sampai tumpah perang dengan pasukan salib sebesar apapun provokasi dari pasukan salib. Misalnya, ia masih belum bereaksi saat Reginald of Chatillon mengusik aktivitas perdagangan dan perjalanan ibadah haji di Laut Merah, wilayah yang menurut Saladin harus selalu menjadi wilayah bebas. Puncaknya adalah saat penyerangan terhadap rombongan karavan jamaah haji tahun 1185. Saladin meradang Juli 1187. Saladin menyerang kerajaan Yerusalem dan terlibat dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil mengeksekusi Reginald dan rajanya Guy of Lusignan. Dia kembali ke Yerusalem pada tanggal 2 Oktober 1187, 88 tahun setelah kaum salib berkuasa. Berbagai medan pertempuran dilaluinya dengan satu pesan yang sama kepada pasukannya: minimalkan pertumpahan darah, jangan melukai wanita dan anak-anak. Perang Salib III menelan biaya yang tak sedikit dari kubu Kristen. Inggris mengucurkan dana bantuan yang dikenal dengan istilah Saladin Tithe atau zakat melawan Saladin. Dalam satu pertempuran, ia berhadapan-hadapan dengan King Richard I dari Inggris di medan perang Arsuf tahun 1191. Di luar perkiraan, kedua pasukan Saladin dan King Richard I saling berjabat tangan dan menghormat satu sama lain. Bahkan saat tahu pimpinan pasukan musuhnya itu sakit, Saladin menawarkan bantuan seorang dokter terbaik yang dimiliki Damaskus. Begitu juga saat tahu Richard kehilangan kuda tunggangannya, ia memberikan 2 ekor sebagai gantinya. Di medan itu keduanya sepakat berdamai. Bahkan adik Richard dinikahkan dengan saudara Saladin. Tak lama setelah kepergian Richard, Saladin wafat pada tahun 1193 di Damaskus. Saat kota penyimpanan harta Saladin dibuka, ahli warisnya tidak menemukan cukup uang untuk membiayai pemakamannya. Ia selalu mendermakan hartanya kepada kaum yang membutuhkan. Kini makamnya menjadi salah satu tempat tujuan wisata utama di Suriah. Nama Saladin harum di santero dunia hingga kini. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.